Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seleka Safitri, NIM 2024-10-10-10-95. Saya dari kelas Jarkom B. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Jarkom Praktikum kelas B. Saya dengan NIM ganjil, jadi saya mendapatkan soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1 itu perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu, strategi perusahaan A dan B. Dari permasalahan itu, kita membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk topologinya seperti ini. Topologinya itu ada 2 router, 4 switch, dan setiap switch dihubungkan dengan 2 PC, karena saya misalkan dihubungkan dengan 2 PC. Kemudian, setelah memilih router, switch, dan PC-nya, kita menghubungkan dengan kabel. Untuk router 1 ke switch 2 dan router 1 ke switch 0, saya menggunakan kabel fiber karena supaya jangkauannya lebih luas. Sama juga dengan router 0, ketika dihubungkan dengan switch dan switch 3 dan switch 1 sama menggunakan kabel fiber juga. Nah, misalkan di sebelah kiri ini perusahaan A dan di sebelah kanan perusahaan B. Jadi, untuk membuat topologinya itu kita harus menyetingnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita menyeting DHCP-nya. DHCP dari setiap PC. Nah, untuk laptop 1 di setting DHCP-nya itu IP address-nya 192.168.13.2. Nah, untuk default gateway-nya itu .13.95, jadi sama-sama 13. Sudah DHCP. Sama dengan juga PC yang ke-0. Kita setting DHCP juga dengan IP address 13.1 karena chip yang tadi itu .2, jadi yang ini .1, dan untuk default gateway-nya itu 13.95. Dan PC1 juga disetting dengan DHCP 12.2 dan 12 dengan default gateway-nya itu 12.95. Kemudian routernya juga disetting. Nah, yang pertama itu kita menyeting fast ether 0/0. Karena router 1 dihubungkan dengan switch 1 ataupun switch 0 menggunakan kabel fast ether 0/0, maka IP address-nya 192.168.12.95. Dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa diaktifkan tombol on-nya, kemudian mengatur serial 2/0 karena kabel yang terhubung antara router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial 2/0. Maka diisi IP address-nya 192.168.20.95 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0, dan jangan lupa ditekan tombol on-nya, diaktifkan. Kemudian fast ether 4/0 karena kabel router menggunakan kabel fast Ethernet 4/0 untuk dihubungkan ke switch.
Jadi IP address-nya 192.168.13.95. Nah, di sini juga ditekan tombol on supaya aktif. Setelah itu, router 2 juga disetting. Nah, yang disetting yang pertama itu fast Ethernet 0/0 karena kabel router 2 ke switch dihubungkan menggunakan kabel fast Ethernet 0/0, maka IP address-nya diisi 192.168.14.95. Nah, jangan lupa juga ditekan tombol on-nya, kemudian menyeting serial 2.0. Karena kabel router ternyata router 1 dan router 2 ternyata router 1 dan router 2 dihubungkan menggunakan serial 2/0 dengan IP address-nya itu 192.168.20.96. Di sini juga tekan tombol on-nya. Nah, kemudian fast Ethernet 4/0 juga disetting karena juga router dengan switch menggunakan kabel tersebut. Jadi diisi IP address-nya 192.168.15.95. Untuk menyeting PC-nya supaya DHCP itu caranya ada dengan menekan tombol router, kemudian CLI, kemudian diisi di sini. Nah, untuk mengatur DHCP-nya itu di sini. Jadi kita harus mengisi network-nya, terus IP address-nya berapa. Nah, untuk melihat apakah berhasil disetting itu, caranya seperti tadi, ke desktop IP configuration, tekan tombol DHCP. Nah, di sini kan sudah DHCP request successful, artinya sukses. Nah, setelah itu router sudah terhubung, maka kita selanjutnya menyeting statiknya. Nah, di sini statiknya tersetting 192.168.14.0 karena router 1 akan dihubungkan dengan switch 3, yaitu PC3 dan PC4. Jadi di sini menggunakan 14.0 dan ditambah 192.168.20.96 karena IP dari routernya itu 192.168.20.96. Nah, router 2 juga sama, disetting ke statik juga. Nah, di sini menambahkan IP 192.168.12.0 karena itu menandakan bahwa router tersebut akan dihubungkan dengan PC 1 dan laptop 2. Kemudian ditambah dengan 192.168.13.0 karena akan dihubungkan dengan switch 0 yang ada laptop 1 dan PC 0-nya. Jadi router 2 itu bisa terhubung dengan PC yang ada di switch 1 dan PC yang ada di switch 2. Kemudian routernya juga ditambahkan di sini yaitu 192.168.20.95 karena router 1 menggunakan IP tersebut. Kita coba mengirimkan pesan dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, di sini successful, laptop 2 mengirim pesan ke PC 3. Saya coba satu kali lagi. Akan PC 0 mengirim pesan ke PC 5. Nah, di sini juga successful, artinya
perusahaan A sudah bisa mengirim pesan ke perusahaan B. Begitu juga sebaliknya. Kemudian soal nomor 3. Perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 5 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 40 meter. Nah, dari permasalahan tersebut, kita harus membuat topologinya, dan topologinya itu seperti ini. Ada dua router, dua switch yang dihubungkan dengan PC. Saya menggunakan dua PC di setiap routernya. Nah, setelah menambahkan router, switch, dan PC, kemudian dihubungkan dengan kabel. Nah, untuk router 6, dihubungkan dengan switch 6 dengan PC 1, PC 11, dan PC 12. Untuk PC 11 itu menggunakan IP 192.168.10.1 dan yang PC 12 itu 10.2. Dan di sini kita menyeting routernya. Nah, untuk menjadi DHCP, kita mencet tombol CLI, terus disetting di sini. Jadi diubah IP address-nya berapa, di-add di sana, dan network-nya itu berapa. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil DHCP-nya itu, maka kita ke desktop, kemudian pilih DHCP-nya. Nah, di sini akan muncul DHCP-nya, yaitu IP address-nya .10.2 dan gateway-nya itu 10.95. Jadi sudah sama seperti 10 semua. Nah, untuk router 6, kita menyeting fast Ethernet 0/0 karena router 6 ke switch 6 menghubungkan menggunakan kabel 0/0, yaitu IP address-nya 192.168.10.95. Dan di sini ditekan tombol on-nya, yaitu diaktifkan. Kemudian ada serial 2/0 karena router 6 ke router 7 dihubungkan menggunakan kabel serial 2/0. Maka IP address-nya itu 192.168.30.90. Di sini fast ether 0/0-nya itu juga disetting. Karena router 7 ke switch 7 itu menggunakan kabel 0/0, yaitu IP address-nya 192.168.20.95, dan di sini juga di-on-kan tombolnya. Kemudian serial 2-nya juga disetting karena router 6 dan 7 menggunakan kabel serial 2/0, yaitu IP address-nya 192.168.30.95 dan diaktifkan juga. Nah, kemudian sudah bisa terhubung, maka kita menyeting statiknya agar bisa mengirim pesan antara router 7 ke router 6. Nah, di sini saya menambahkan network address-nya, yaitu 192.168.10.0 dan 192.168.30.36. Mengapa titik 10? Karena pada PC 11 dan PC 12 itu IP address-nya itu .10. Jadi yang dimasukkan itu .10. Dan ini yang dimasukkan 30.39 itu IP dari routernya. Jadi IP routernya itu 192.168.30.96. Jadi router 7 bisa terhubung dengan bagian di router 6.
Sama juga halnya dengan router 6. Akan dihubungkan dengan router 7 dengan network address-nya itu 192.168.20.0 karena pada PC 13 dan PC 14 dari router 7 itu menggunakan IP.20. Dan untuk router 7-nya itu IP-nya 192.168.30.95. Jadi router 6 bisa terhubung dengan router 7. Kemudian untuk mengedit DHCP-nya itu di sini, di CLI. Nah, kemudian saya akan mencoba mengirim pesan dari PC 12 ke PC 13. Nah, di sini sukses. PC 12 mengirim pesan ke PC 13. Saya akan mencoba PC 11 dengan PC 14. Sama successful juga, jadi PC 11 bisa mengirim pesan ke PC 14. Coba sekali lagi PC 12 mengirim pesan ke PC 14. Nah, sukses. Jadi di router 6 bisa mengirim pesan ke router 7. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.